Saudari-saudara umat sekalian yang terkasih, hari ini kita sudah masuk hari Minggu Paskah yang kelima. Hari ini juga hari kedua di bulan Mei. Dan kita tahu bulan Mei adalah bulan Maria. Bulan Maria karena dipersembahkan kepada Maria, dan bersama Maria kita juga berdoa rosario. Maria diibaratkan seperti bunga mawar, di mana pada bulan semi, bulan Mei, bunga-bunga mekar di Eropa sana. Dan mawar menjadi lambang dari Bunda Maria sebagai bunga terbaik yang dipersembahkan untuk Tuhan dan untuk kita semua. Hari ini Yesus bicara tentang pohon anggur. Sangat menarik. Karena itu saya mau mengangkat lagi 3 inspirasi Injil yang boleh kita hayati dan kita jalankan dalam kehidupan kita pribadi ataupun bersama dalam keluarga, dalam kelompok apapun, bahkan di wilayah rohani dan paroki yang kita cintai ini. Di hadapan para murid, Yesus mengatakan hal ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Inilah inspirasi yang pertama. Yesus mengatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan Allah Bapa kita semua menjadi pengusahanya. Saudari-saudara umat yang terkasih, pesan apa yang mau dikatakan Yesus dengan kata-kata akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya? Pokok anggur bicara tentang pohon anggur. Inti dari kehidupan pohon anggur. Memang pohon anggur ada DP cabang, ada DP ranting, ada DP ada dia punya daun. Dan Yesus menyebut pokok anggur. Refleksi yang mau dikatakan bagi kita adalah Yesus menyebut inti kehidupan. Segala kehidupan di dunia ini berpusat kepada Kristus sebagai inti kehidupan. Tapi Yesus bicara dan dia tahu diri, dia bukan pencipta alam semesta ini. Dia bukan yang memberikan berkat-berkat semuanya. Dia tahu Bapanya yang mengusahakannya. Allah Bapa kita bersama, dialah pemilik kehidupan dan sumber segala rahmat yang kita terima. Memang melalui Yesus sebagai inti kehidupan, sebagai juga sumber kehidupan itu sendiri. Umat saudari-saudara terkasih, refleksi yang mau dikatakan kepada kita atau pesan rohani yang mau dikatakan kepada kita dengan sabda Yesus ini adalah pemilik kehidupan bukan torang sendiri. Pemilik kehidupan bukan saya. Pemilik kehidupan bukan kita masing-masing. Tapi pemilik kehidupan adalah Tuhan sendiri. Dan hidup itu berpusat kepada Kristus. Dalam realita hidup, kadangkala torang semua jadi Tuhan. Dengan
satu kepercayaan diri yang sangat tinggi, terlalu pede. Ada orang bilang, kalau kuat nyandak ada kita, nyandak mau jadi semua. Kalau kuat kita nyandak campur tangan, nyandak mau beres. Siapa kuat ngoni? Kecil. Somse sekali ini orang. Sombong sekali dalam kehidupan bersama. Dia pikir dia satu-satunya penentu kehidupan ini. So mirip-mirip Tuhan, Kang. Umat saudari-saudara terkasih, Injil hari ini, kata-kata Yesus menggarisbawahi posisi kita di hadapan Tuhan. Torang bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan dan pemilik kehidupan. Karena itu dikatakan Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir dari kehidupan kita. Dialah sumber segala rahmat yang torang terima setiap saat. Karena itu kerendahan hati dalam iman menjadi milik kita. Itulah yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, bahwa torang merendahkan diri bukan pemilik kehidupan, tapi hanya ada syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh kasih kehidupan kepada kita semua. Amin. Inspirasi yang kedua dari Injil hari ini, Yesus bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sekali lagi Yesus bicara, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Maksudnya apa? Satu pohon ada DP induk, pohon induk, batang pohon, ada DP cabang, ada DP ranting, kok ada DP daun. Yesus pakai perumpamaan ini untuk mengatakan sesuatu yang penting bagi hidup kita masing-masing. Yesus bilang, akulah pokok anggur, saya ini batang dari pohon kehidupan ini, dan torang cuma DP ranting. Mau sombong apa torang? Cuma ranting kotek torang, bukan DP batang pohon, cuma ranting. Karena itu Yesus bilang, kalau ranting dia tidak melekat pada pohon, ranting itu akan mati. Dan jangan harap dia berbuah. Dia akan kering, dipotong orang, lalu dibakar di api. Ini tidak ada guna. Luar biasa kata-kata Yesus ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Refleksi kita adalah, orang hanya bisa berbuah kalau melekat kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Sekali orang lepas dari pohon kehidupan, ialah Tuhan sendiri, ranting itu akan mati dan tidak akan berbuah. Saudari-saudara umat yang terkasih, karena itu refleksi kita adalah, jagalah dengan baik lekatan ranting kita kepada batang pohon kehidupan, ialah Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan demikian kita akan menghasilkan buah. Saudari-saudara umat yang terkasih, pohon buah-buah, kalau dia nyandak buah, nyandak asal tidak berguna dia hidup, lebih baik dia dipotong. Ketika Yesus mencari buah ara, buah dari pohon ara, dan dia tidak temukan buahnya, dia bilang, potong jo itu pohon itu, nyandak ada guna dia. Tapi kemudian si penjaga kebun bilang, Tuhan, coba 1 tahun lagi, orang mau rawat dia, mau kasih bersih dia, mungkin mau kasih pupuk dia, siapa tahu tahun depan dia berbuah. Kalau nak berbuah lagi tahun depan, potong saja ini pohon ara. Sebenarnya mau mengatakan apa di sini?
Tuhan memberi kesempatan kita untuk selalu berubah dalam hidup dan selalu mau menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Umat saudari-saudara terkasih, karena itulah kita harus menjaga relasi yang sangat intim dengan Tuhan dan membangun relasi yang baik dengan sesama kita siapapun dia. Dan itulah inspirasi yang kedua dari Injil hari ini. Umat saudari-saudara terkasih, terakhir, inspirasi Injil yang ketiga pada bagian akhir dari Injil hari ini, Yesus bilang begini, Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Menarik. Torang hanya bisa memuliakan Allah kalau torang pe kehidupan berbuah. Dan Yesus bilang, nyandak buah sedikit. Dia bilang berbuah banyak. Seperti orang harapkan kalau orang tanam buah tentu mau supaya pohon itu full, banyak buah. Lalu kedua lagi Yesus bilang, kalau orang berbuah banyak, orang jadi murid-murid Tuhan yang sejati. Refleksi kita adalah, pesan rohani kita apa dalam hidup ini? Yang Yesus mau katakan, hidup kita harus berbuah. Nyanda ada guna orang hidup kalau tidak ada buah. Nah, buah yang diharapkan adalah dalam hidup bersama, dalam hidup bersekutu satu terhadap yang lain, diinspirir oleh bacaan yang pertama. Saulus sebelum bertobat, dia pembunuh. Dia kejar orang Kristen, dia bunuh, dia antar di penjara dan seterusnya. Tapi ketika dia bertobat, dia jadi rasul besar. Karena itu disebut rasul segala bangsa. Lalu di awal pertobatannya, dia mau baku dapa dengan rasul-rasul. Dia mau baku dapa dengan umat Kristen. Tapi banyak umat Kristen takut. Orang tahu dia pembunuh, mantan pembunuh. Aduh. Tapi menarik dalam bacaan pertama, Barnabas, dialah yang terima Rasul Paulus ini, bertemu dengan dia dan terima dengan penuh kedamaian, terima dengan sukacita. Lalu Barnabas antar dia kepada rasul-rasul dan jemaat-jemaat yang lain. Pesan apa yang berbilang di sini? Salah satu buah dari kehidupan yang Tuhan harapkan adalah pengampunan dan perdamaian. Tidak ada ampun, tiada maaf, tiada perdamaian, nyana ada persatuan. Persatuan hanya bisa terjadi, persekutuan hanya bisa terjadi, hidup bersama hanya bisa ada kalau di situ ada maaf dan pengampunan terhadap orang yang mungkin masa lalunya begitu hitam di mata kita. Saudari dan saudara umat yang terkasih, tentu ada banyak buah lain yang Tuhan harapkan dalam hidup ini. Cinta kasih, keadilan, berbuat yang benar, dan seterusnya. Rasul Yohanes bilang dalam bacaan kedua tadi, dia katakan menarik. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadilah murid-murid Tuhan yang beriman, tapi iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadilah orang Katolik yang bukan hanya beriman sejati, tapi orang jadi orang Katolik yang mau berbuat baik dalam kehidupan ini. Semoga demikian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.